Pada hari ini kita akan mempelajari golongan berikutnya yaitu halogen. Golongan 7A, halogen. Halogen berarti pembentuk garam. Lambang unsur ada F, Cl, Br, I, dan At. At, astatin, jarang dibahas karena bersifat radioaktif. Ini nama unsur dan jembatan keledainya. Fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Untuk kereaktifannya, bertambah reaktif dari bawah ke atas, kebalikan dengan gas mulia. Sifat fisika, unsur halogen selalu dalam bentuk molekul diatomik, X2. Untuk titik didih dan titik leleh meningkat dari atas ke bawah, sama seperti dengan golongan gas mulia. Karena halogen juga bersifat non-polar, sehingga gaya tarik-menarik antar partikelnya adalah gaya London, di mana apabila MR makin besar, titik didih bertambah. Untuk kestabilan, berkurang dari Cl2 ke I2. Untuk wujudnya, F2 dan Cl2 berwujud gas, Br2 saat cair mudah menguap, I2 saat padat mudah penyumbang. Untuk warna, F2 dalam keadaan bebas berwarna kuning muda, Cl2 kuning kehijauan, Br2 merah coklat, I2 hitam mengkilap atau uapnya ungu. Sedangkan dalam air berwarna sebagai berikut, dalam pelarut CCl4 atau dalam kloroform CHCl3 berwarna sebagai berikut. Yang F, semua halogen berbau, merangsang, dan menusuk, serta bersifat racun. Untuk kelarutannya, kelarutan dalam air berkurang dari fluorin sampai ke iodin. Fluorin bahkan tidak hanya larut dalam air, tetapi segera bereaksi membentuk HF dan gas oksigen. Iodin tidak dapat larut dalam air, tetapi larut dalam larutan yang mengandung ion imin, membentuk poliiodida I3-. Halogen karena bersifat non-polar, sehingga lebih mudah larut dalam pelarut non-polar, yaitu karbon tetraklorida atau dalam CHCl3 kloroform. Dan iodin dalam pelarut non-polar akan berwarna ungu. Berikut data sifat fisis unsur halogen. Pada umumnya, sifat ini merupakan sifat periodik yang pernah dibahas di kelas 10. Bisa kalian pelajari kembali dari PPT-nya. Sifat kimia halogen. Sebagaimana kita ketahui, konfigurasi elektron valensi golongan halogen adalah Ns2-Np5. Sehingga golongan halogen merupakan unsur non-logam paling reaktif karena paling elektron negatif, paling mudah untuk menyerap elektron, membentuk ion -1. Karena unsur halogen ini merupakan unsur yang reaktif, sehingga tidak ditemukan di alam dalam keadaan ada dalam bentuk senyawanya. Kereaktifannya sendiri menurun dari atas ke bawah. Jadi F2 paling reaktif. Reaksi pendesakan antar halogen. Halogen merupakan pengoksidasi atau oksidator kuat. Terlihat dari data E0, potensial reduksinya positif. Berarti dalam deret volta ada di sebelah kanan. Urutan daya pengoksidasi atau oksidator, F2 terkuat karena E0-nya terbesar. Diikuti oleh Cl2, Br2, terakhir I2. Sedangkan daya reduksi atau reduktornya, F- paling lemah, kemudian Cl-, Br-, terkuat I-. Berikut data E0 dari F2, Cl2, Br2, dan I2. Terlihat F2 nilainya terbesar E0-nya,
jadi oksidator terkuat. Unsur halogen dalam bentuk unsur bebas X2 yang bagian atas dapat mengoksidasi atau mengusir ion halida X- yang bagian bawahnya. Sebagai ilustrasi, ingat, atasan dapat mengusir bawahan. Artinya, unsur halogen yang bagian atas dapat bereaksi atau mengoksidasi ion halida yang di bawahnya. Misalkan, Cl2 dapat bereaksi dengan Br-. Contoh, misalkan, Cl2 plus NaBr. NaBr kalau dipecah jadi Na plus tambah Br-. Nah, terlihat di sini apakah Cl2 bisa bereaksi enggak dengan Br-. Ya, terlihat Cl2 ada di sebelah atas daripada ion Br-. Berarti dapat bereaksi. Apabila dapat bereaksi, maka unsur bebas Cl2 nanti akan berubah menjadi Cl-. Sedangkan Br- akan berubah menjadi Br2, menjadi unsur bebasnya. Sehingga Na plus bersatu dengan Cl-, di sini jadi NaCl. Kemudian tinggal disetarakan. Atau bisa dituliskan dalam bentuk ionnya sebagai berikut. Cl2 plus Br-, Cl2 menjadi Cl-, Br- menjadi Br2. Contoh lain, Br2 plus NaCl. Br2 posisi di sebelah sini. Dengan NaCl itu Na plus Cl-. Berarti dengan Cl- sebelah sini, ya. Jadi unsur bebas ini ada di bawahnya daripada ionnya. Jadi tidak dapat bereaksi. Reaksi dengan logam umumnya bersifat ionik karena logam dengan non-logam. Kemudian apabila logamnya mempunyai beberapa jenis biloks, gunakan biloks yang tertinggi. Contoh misalkan Fe, ada yang plus 2 plus 3 bereaksi dengan Cl2 membentuk FeCl3. Jadi Fe-nya yang 3+. Reaksi dengan non-logam dan metaloid tertentu. H2 plus X2 akan menghasilkan HX. Reaksi dengan P4, AS, dan SB dapat menghasilkan trihalida jika halogennya terbatas, atau bisa menghasilkan pentahalida jika halogennya berlebih jumlahnya. Contoh reaksinya sebagai berikut. Reaksi dengan hidrokarbon merupakan reaksi substitusi. Artinya tinggal gantilah satu atom H dengan atom halogen. Contoh misalkan CH4 plus Cl2. Di sini tinggal gantilah satu atom H oleh atom Cl. Sehingga menghasilkan CH3Cl. H yang di sini tukar tadi dengan Cl di sini plus HCl. Reaksi dengan air. Fluorin dapat bereaksi hebat dengan air membentuk HF dan O2. Reaksi sebagai berikut. Sedangkan halogen lainnya mengalami reaksi autoredoks atau disproporsionasi dengan air. Apabila pada suhu kamar dihasilkan diantaranya HXO, apabila dipanaskan dihasilkan HXO3. X itu lambang unsur halogen. Reaksi dengan basa. Cl2, Br2, dan I2 mengalami reaksi autoredoks dalam basa. Misalkan Cl2 plus NaOH, apabila pada suhu kamar akan menghasilkan NaCl plus NaClO plus H2O. Sedangkan apabila dipanaskan, di sini hasilnya adalah diantaranya NaClO3. Reaksi antara unsur halogen dengan unsur halogen dapat bereaksi membentuk XYN. N-nya itu bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7. Y-nya unsur yang lebih elektronegatif atau lebih reaktif. Contoh misalkan di sini I2 dapat bereaksi dengan F2 sampai tipe IF7.
Sedangkan Br2 sampai tipe BrF5, Cl2 sampai tipe ClF3. Asam-asam halida HX. Asam halida bersifat reduktor. HF yang terlemah, kemudian diikuti oleh HCl, HBr, HI yang terkuat. Kekuatan asam, HF merupakan asam lemah. Kemudian sisanya ini asam kuat, dan yang terkuat adalah HI. Apabila halogennya mengandung oksigen, maka makin banyak oksigennya, sifat asam makin kuat. Jadi urutannya HClO terlemah, kemudian HClO2, HClO3, HClO4 terkuat. Kekuatan asam, HClO4 lebih kuat daripada HBrO4 dan lebih kuat daripada HiO4. Untuk titik didih, secara umum tadi dikatakan, apabila MR-nya makin besar, maka titik didih makin besar. Ya. Nah, di sini MR-nya semakin besar dari HCl, HBr ke HI. Nah, kekecualian untuk HF, sekalipun MR-nya terkecil, tetapi ternyata titik didihnya tertinggi. Hal ini disebabkan karena antar molekul HF ada ikatan hidrogen. Apabila dilihat dari grafiknya, maka terlihat di sini HF yang tertinggi dibandingkan HCl, HBr, dan HI. Pembuatan asam halida HX. Yang pertama, mereaksikan antara gas hidrogen dengan halogen yang dikatalisis oleh sinar matahari. Di sini menghasilkan HX. Catatan, HF tidak dapat dibuat dengan reaksi ini. Sedangkan HBr dan HI perlu dipanaskan dengan katalisator platina. Yang kedua, mereaksikan F- atau Cl- dengan H2SO4 pekat. Contoh misalkan, ya di sini ini F- bereaksi dengan H2SO4 pekat menghasilkan HF. Sedangkan di sini Cl- bisa bereaksi dengan H2SO4 pekat menghasilkan HCl. Catatan, HBr dan HI tidak dapat dibuat dengan cara ini karena teroksidasi oleh H2SO4 pekat menjadi Br2 dan I2. Bilan oksidasi dan tata nama senyawa halogen. Bilox halogen bernilai -1 terdapat dalam anion X-. Namanya pakai akhiran ida. Contoh, apabila X-nya Cl, namanya adalah klorida. Biloxnya +1 terdapat dalam XO-. Namanya hipoid. Contoh, hipoklorid. Bilox halogen +3 terdapat dalam XO2-. Namanya pakai akhiran id. Contoh, klorid. Bilox X bernilai +5 terdapat dalam XO3-. Namanya pakai akhiran ad. Contoh, klorat. Terakhir, biloxnya akan +7 terdapat dalam XO4-. Namanya pakai awalan per dan akhiran ad. Contoh, perklorat. Analisa halogen. Yang pertama, identifikasi ion-ion halida. Dengan cara mereaksikan larutan garam halida dengan perak nitrat yang akan menghasilkan endapan AgX. Nah, warnanya akan berbeda-beda. Contoh, AgCl endapan putih, AgBr kuning muda, AgI kuning. Yang kedua, dari kelarutan AgCl ke AgBr, terakhir AgI semakin kecil. AgCl mudah larut dalam larutan amonia encer karena membentuk garam kompleks. Sedangkan AgBr sukar larut dalam amonia encer, tetapi akan mudah larut dalam amonia pekat atau natrium tiosulfat. Sedangkan AgI sukar larut dalam amonia pekat atau natrium tiosulfat encer, tetapi akan larut dalam natrium tiosulfat pekat. Berikut bentuk molekul
dari senyawa yang mengandung halogen. Yang pertama, ClF berbentuk linier, ClF3 planar huruf T, BrF5 segi 4 piramidal, IF7 segi 5 bipiramidal. Tentunya hal ini sudah pernah dipelajari di kelas 10.